Jadi mencari SB-nya sama dengan akar dari sigma dikali dalam kurung SI min X bar. Tutup kurung, kuadratkan per N min 1. Jadi dimasukkan nilai atau kumpulan data yang tadi ada di sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi SB-nya didapat yaitu 15,81. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendiansyah. Baik, selanjutnya simpangan baku data kelompok. 1. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana SB sama dengan sigma N sampai I sama dengan 1, FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, dalam tutup kurung kuadrat, per N, dalam akar. Kedua, bila data yang dianalisis merupakan data sampel, jadi rumus yang digunakan dengan menambahkan N dikurangi dengan 1, sehingga menjadi sebagai berikut, di mana SB sama dengan akar, sigma N sampai I sama dengan 1, FI dalam kurung XI dikurang X bar, tutup kurung kuadrat, per N min 1. Kemudian ada koefisien variasi, adalah ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang berbeda, yaitu standar deviasi terhadap X-nya. Koefisien variasi ini dapat ditemukan dengan rumus KV sama dengan S per X dikali 100%, di mana KV sama dengan koefisien variasi, S sama dengan standar deviasi, X sama dengan mean atau rata-rata. Kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok ataupun kelas, dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk klasifikasi data, yaitu klasifikasi data secara kuantitatif. Macam-macam distribusi frekuensi yaitu A. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah. Kemudian B, tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif juga dinamakan dengan tabel persentase. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensi yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk tabel. Cara membuat dan menghitung tabel distribusi frekuensi untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas N. 3, menghitung rentang data atau rank. 4, menentukan jumlah kelas interval. Interval untuk menentukan kelas interval ditentukan dengan rumus Sturges, di mana K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian 5, menghitung panjang kelas. Caranya yaitu panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan jumlah kelas. Yang keenam, menentukan batas bawah kelas pertama diambil dari data terkecil atau data terkecil dikurangi 1. Ketujuh, menyusun kelas interval dan memasukkan data menggunakan tali. 8, membuat tabel. Contoh tabelnya seperti ini. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ke exercise. Yang pertama, hitunglah jangkauan dari data berikut 60, 70, 50, 40, dan 30. Dan yang kedua, jika diketahui Anda data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik
Hitunglah simpangan rata-rata. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, nomor 1, langkah pertama yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. X1 sama dengan 30, dan seterusnya sehingga dihasilkan rank tadi X maksimum dikurang X minimum. Jadi yang tertinggi yaitu 70 dikurang 30 sama dengan 40. Lalu yang kedua yaitu mencari SR. Untuk mencari yang pertama yaitu mencari X bar-nya. Jadi rumusnya sigma Fi dikali Xi per N. Jadi jumlah dari frekuensi dikali frekuensi kali Xi. Jadi yang di tabel sebelumnya itu ada jumlah frekuensi atau titik tengahnya, yaitu 3.255 dibagi 50 itu banyaknya jumlah kumpulan datanya. Jadi sama dengan X bar 65,1. Untuk simpangan rata-ratanya, SR sama dengan sigma frekuensi kali Xi min X bar sama dengan 676 dibagi 50. Jadi SR yang didapat yaitu 32,52. Maaf, 13,52. Oke, selanjutnya conclusion. Pertama, dispersi data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai individu terhadap nilai pusatnya atau rata-rata. Dispersi data dibagi menjadi range simpangan rata-rata, simpangan baku, dan koefisien variasi. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi di mana frekuensinya dijumlahkan secara meningkat dan kelas intervalnya terbuka. Ada kurang dan lebih dari. Keyword-nya yaitu pendidikan adalah paspor masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Malcolm X. Oke, baik. Waktunya berapa menit lagi yang bisa direkam? Berapa, Hen? Langsung ke pertanyaan. Perbaiki PPT-nya ya. Baik, Bu. Saya pengen perbaiki PPT-nya. Terus, ini ada beberapa hitungan tentang diversi, terus ukuran variasi. Ini masih berhubungan dengan pelajaran kelompok 1, jadi harus dipahami terutama rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya itu bakal kita, kalian harus banyak latihan untuk menerapkan rumus-rumusnya berbagai masalah kasus-kasus di statistika pendidikan. Sudah cukup jelas menurut saya teman kalian menjelaskan, karena materinya sudah mencakup semuanya, bisa dibaca ulang dalam penjelasannya. Saya mau direkam, makanya itu harus direkam. Karena waktu, saya kasih waktu 3 orang bertanya untuk kelompok 2. Silakan. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya dicatat ya. Baik, Bu.
Ayo silakan bertanya atau saya tunjuk. Hendy. Ya, Bu. Oke, Hendy. Apa yang kamu pahami mengenai ukuran dispersi ini, Hendy? Oh, iya, Bu. Yang saya pahami ini mencari rata-rata kelas dari suatu hasil ujian mahasiswa, kemudian simpangan baku dan simpangan rata-ratanya, Bu. Dan cara membuat tabel distribusi tadi. Silahkan yang lainnya untuk bertanya. Hendy itu yang kelompok Hendy. Ini kelompok Hendy apa bukan? Kelompok Hendy, Bu. Iya, Jadi Bu, ada kelompok Putri saya, Bu. sama Hendy. Oke. Coba 3 orang dari sekarang. Saya tunjuk. Wisuda itu yang punya tanggung jawab akademik di sini hanya mendaftarkan. Indah untuk bertanya, Milda, dan Safika. Kalau dia udah buka kita terima, kalau dia nggak bisa ya nggak bisa. Nah, kalau mau nanya kapan? Bu, mohon maaf untuk rekornya tinggal 10 menit, Bu. Oke. Ayo, tadi saya suruh Milda bertanya. Nanti jawabnya nanti bisa di grup, mau dibuat kalimat. Oke, Milda. Hello Milda, are you there? Ini bahaya nih, ditutup semua kameranya. Tidur. Oke, Milda. 3 kali saya panggil berarti nggak absen ya. Milda. Oke, Milda. Milda. Oke. Sarisa, Milda tidak absen ya hari ini. Oke, selanjutnya. Ya, Bu. Eka. Eka Sri Cahyaningrum. Silakan bertanya, Eka. Eka. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Alhamdulillah. Silakan bertanya, Eka. Atau saya tanya kamu? Oke, Eka. Eka. Eka Sri Cahyaningrum. Iya, Bu. Saya yang mau bertanya, Bu. Saya, Oke, Bu, yang mau silakan. bertanya. Oke. Kamu waktunya cepat Izin dong. bertanya kepada kelompok 2. Berkualitas ya nanyanya ya. Adakah perbedaan pada distribusi antara tabel distribusi frekuensi kumulatif dan tabel distribusi frekuensi relatif di distribusi frekuensi? Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Karena waktu sedikit lagi. Silakan bertanya yang lainnya. Yang lainnya? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Indah Sari.
Indah. Ya, Bu. Oke, silakan bertanya Indah. Baik, Bu, sebentar. Ya, kelompok 2 izin bertanya. Pertanyaannya itu, mengapa perlu mengetahui ukuran disperensi pada suatu data? Baik, terima kasih. Mukmin, sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, tadi kan saya sedikit bingung di bagian variasi deviasi sampel itu. Nah, kan tadi rumusnya itu S kuadrat sama dengan sigma X awal dikurang X rata-rata, baru dikuadratkan per N kurang 1 kan. Nah, itu pertanyaan saya itu bagaimana caranya itu untuk menyelesaikannya. Soalnya tadi sedikit bingung sih. Mohon diulang aja sedikit. Terima kasih. Maaf merepotkan. Baik, Bu. Sudah 3 pertanyaan, Bu. Nanti dijawabnya di grup aja, waktunya udah mau habis kan. Iya, Bu. PPT-nya diperbaiki. Saya ingatkan, misalnya kelompok 2 ini tidak perlu buat resume, tapi buat catatan aja, dijadiin PDF. Kalau kalian yang presentasi, di-upload di e-learning. Ya, gitu. Oke, silakan meresume, dikumpul di e-learning dari sekarang sampai pukul jam 2 siang. Menurut saya